Malam ini kita menuju ke lokasi tempat bekam syar'i yang ada di Kampung Blangporo, Sunda. Ini kita akan wawancara dengan Putra Pase. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Hantu Aceh Pase. Oke teman-teman, malam ini kita mencoba memberikan berbagi ilmu ya, untuk sharing ilmu tentang bagaimana cara berbekam yang baik dan benar dan sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menganjurkan kepada seluruh umat, pada umat-umat Rasul, apabila yang memiliki penyakit ya, ataupun di dalam hidup kita, seumur hidup ini minimal sekali dalam hidup kita disunahkan untuk berbekam. Oke, kebanyakan di luar sana kita melihat tata cara berbekam itu tidak pada, gimana istilahnya ya, kita nggak bisa bilang untuk teman-teman di luar sana, setidaknya begini, ilmu bekam itu setidaknya dimiliki, dipahami, atau juga untuk sampai ke titik profesional gitu ya. Nggak sembarangan berbekam, karena takutnya gini, seperti teman-teman di luar sana ada orang yang terkena penyakit diabetes. Diabetes itu biasanya tidak dapat kita berikan luka pada pasien tersebut. Apabila kita berikan luka, biasanya luka itu sangat sulit untuk pulih ya, untuk disembuhkan. Jadi untuk tata cara seperti itu teman-teman, kita di sini yang pertama itu harus menggunakan alat yang steril ya, alat steril, alat bekam yang baik. Karena kalau zaman dulu itu sebelum masuk ke zaman modern, biasanya alat-alat bekamnya itu masih tidak steril ya, begitu ya. Untuk selanjutnya teman-teman, yang kedua, ilmu bekam itu sangat penting. Ilmu bekam, kenapa di luar sana juga saya sering perhatikan ada orang membekam dengan kop angin seperti ini, tidak mengeluarkan darahnya tersebut ya. Setelah dia di kop badannya, tidak menggunakan, tidak mengeluarkan darah yang sudah di kop. Itu biasanya di atas tekstur permukaan kulit tubuh. Ketika kita bekam, kita sedot kop pakai angin kop ini, darah itu kan menggumpal, dia membeku. Ketika kita tidak mengeluarkan, gumpalan-gumpalan tersebut kembali lagi beredar ke jantung. Yang kita takutkan kembali pada saat kembali ke jantung, itu sering terjadi penyumbatan jantung. Maka di situ sering terjadi serangan jantung, tersumbat jantung, bahkan ya istilahnya mudah-mudahan nggak terjadi ya sama tubuh teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang di luar sana ingin belajar bekam, bagaimana tata cara yang terbaiknya, di sini Putra Pase bersama tim Hantu Aceh Pase akan berbagi ilmu kepada teman-teman di rumah, bagaimana tata cara bekam yang baik dan benar yang sesuai dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oke, Bismillah. Sebelumnya untuk pertama alkohol ya. Ini mungkin parfum, tapi ini alkohol ya. Ini airnya. Ini air alkohol. Dibutuhkan untuk pertama apa? Untuk sterilisasi agar kuman-kuman di saat kita bekam nanti tidak masuk. Yang kedua, kop angin. Kalau dulu kita pakai biasanya tanduk kerbau, tanduk lembu, tapi sekarang ini zaman sudah modern, ini banyak dijual ya, bahkan di online sudah ada. Ini untuk Putra Pasir pakai merek Hijamah ya, banyak di luar sana di toko-toko online atau toko-toko apotek terdekat teman-teman. Di sini butuh tisu untuk lap darah. Yang kedua, butuhnya pen bekam. Ini kita pakai merek Samora ya, ini pakai merek Samora bekam. Banyak juga pen-pen bekam di luar sana, paling untuk kualitasnya, daya tahan tancap ke tubuh itu menjadi beda. Ini pen bekam, ini juga sering digunakan pada saat kita ke rumah sakit atau puskesmas untuk mengecek kadar gula darah atau mengetes golongan darah kita. Entar yang di ujung jarum, ujung jari ya, ujung jari begitu dites untuk mengeluarkan darah, bisa pakai pen ini kita bekam. Bisa juga dengan media silet. Akan tetapi teman-teman, di media silet kita untuk bekas luka yang keluar nanti
bakal kurang bagus ya, hasil istilahnya bekas luka kalau bahasa kita tuh parut ya. Oke, untuk medianya, nah kedua ini alat akupuntur. Kita ada alat akupuntur elektrik, biasanya menggunakan meridian message pen ya. Di sini juga beberapa saya juga pesannya online, karena untuk di Lux Mawe belum ada alat seperti ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, di sini kita pakai medianya Bang Jal ya, ketua daripada tim Mantu aja saya. Mudah-mudahan nggak kapok Bang Jalnya ya. Oke Bang Jal, kita buka bajunya ya. Bang Jal ini untuk sakitnya alhamdulillah tubuh Bang Jal nggak ada untuk sakit yang ekstrim ya istilahnya, kayak jantung, kanker tuh nggak ada alhamdulillah. Paling-paling karena tatonya ada nggak? tatonya Panung gitu ya. Oke ya, sebelumnya beberapa saya buka dulu alat pen ini. Oke ya, elektrik ini memakai baterai teman-teman ya. Di sini baterainya, nah baterai, ada alatnya. Tujuan sebelum bekam kita menggunakan alat ini biar edaran darahnya teratur ya, jadi teratur. Untuk karena Bang Jal ya, bismillah, tolong diluruskan, lurus naik. Oke. Nah di sini bismillah untuk melancarkan darah Bang Jal. Nah di sini teman-teman, tujuan untuk di daerah sini keseringan kita terlihat tegangan saraf ya, atau kaku urat. Nah karena kebetulan Bang Jal ini penikmat kopi, kita coba perbaiki sel-sel yang ada di perut. Terasa Bang Jal ya, elektrik. Tapi kalau sebelum era kita dulu memang ada banyak tengku atau guru-guru kita di luar sana menggunakan istilah ilmu gayung ya. Biasanya dari jari guru-guru kita tersebut mengeluarkan energi listrik. Nah kalau zaman dulu ya seperti ini Bang Jal, terasa kan? Nah itu kalau guru-guru kita dulu menggunakan seperti ini. Nah tapi ke sekarang kalau udah alat seperti ini udah nggak perlu lagi yang begitu ya, karena udah zaman modern seperti itu teman-teman. Nah ini kita coba perbaiki lambungnya, karena kebetulan Bang Jal ini ketua kita nih hobi kali, penikmat kopi ya. Mau dia ke Takengon, udah di Lux Mawe, hobi banget sama yang namanya kopi. Oke teman-teman di luar sana, sekali lagi yang ingin belajar bekam silahkan tonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Tanpa dukungan teman-teman di rumah, Putra Pase dan Hantu Aceh Pase tidak ada apa-apanya. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan like ya. Dan untuk pada teman-teman di luar sana yang ingin berobat ke Tengku Talib ya, ini beliau yang bakal ini ya, memegang untuk pasien-pasien bekam selanjutnya. Bismillah, mudah-mudahan atas izin Allah teman-teman di luar sana yang punya sakit migrain, sakit kepala ya, yang sakit lambung ya, asam urat ya, sakit gula ya, yang sakit gula, kalau memang itu bismillah berapa orang juga kita pegang atas izin Allah ya, sembuh alhamdulillah. Yang stroke kemarin juga ya. Dan terima kasih juga buat Cutlim ya yang sudah mempercayakan pada bekam syar'i ya. Buat Cutlim makasih banyak sudah mau datang. Buat Bang Talib ya, bukan Bang Talib, ini satu lagi tuh yang di Sampurna. Makasih banyak untuk dukungannya. Mulai terasa panas Bang Jal ya.
di dalam ya. Di sini lumayan kurang ininya. Saya rasa cukup ya untuk elektriknya. Nah, ini metode selanjutnya Profesor bakal ngajari teman-teman bagaimana cara bekam yang baik. Ya, di sini ada pen bekam. Ingat untuk ini ya, jarum bekamnya tidak boleh di satu jarum ini kita untuk menggunakan sampai berapa orang. Takutnya nanti ada penyakit di pasien A bisa berpindah ke pasien B. Ya, hati-hati. Ini jangan sampai lupa lah untuk jarum. Ya, seperti ini ya. Ini jarum. Kalau mau pakai silet boleh, tapi untuk bekas luka sayatannya tuh jadi nggak enak dipandang ya. Jadi makanya beberapa saya pakai alat bekam, pen bekamnya yang seperti ini ya. Dan ini alat bekamnya teman-teman. Boleh tiduran, Bang ya? Oke. Nah, buat teman-teman, sebelum membekam ya pakai sarung tangan, disarankan sarung tangan yang karet ya, sebenarnya jangan kain, ntar darah atau cairan-cairan itu mudah tembus, jadi pakainya yang karet. Bisa dibeli di apotek-apotek terdekat juga. Tangannya dilepas, jangan enggak ke depan boleh. Depan. Tangannya di kolek-kolek. Oke ya. Nah, setelah memakai sarung tangan, usahakan teman-teman ya sterilisasi dulu dengan alkohol ya, pakai alkohol. Kenapa memakai wadah seperti ini? Alasannya beberapa saya pakai biar jadi hemat teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini jadi hemat. Ya, nggak mandi ya teman-teman. Istilahnya bekas keringat atau daki ya. Oke teman-teman, nah di sini Putra Paseh menjelaskan titik-titiknya sedikit. Ini untuk lambung. Tahan menjelaskan.